Eko, kalian memilih tempat ini sudah tepat. Kenapa saya katakan tepat? Buktinya mulai tahun 2000 sampai sekarang saya masih cintai kalau Robi. Walaupun undangan mepet tadi sore tadi, saya pulang dari kantor, saya ada undangan ini ya. Apa yang tetap budek gitu ya? Karena cirinya Pak Robi itu mendadak. Ya, cirinya itu mendadak. Luar biasa. Cirinya mendadak. Terus apa lagi? Gratis. Tak tanya, kamu minta undangan saya berapa amplopmu? Oh gampang, tak kasih amplop. Belum lagi tadi jam berapa? Jam 12 malam. Akhir Agus, Ustaz, handicapnya dipinjam. Oke Gus, mau nyuting kok baliknya kayaknya. Ini syuting aku dewe. Hati-hati nanti dihapus ya. Ini adikku yang saya banggakan. Life is choice. Mohon maaf Pak, saya juga jurusan bahasa Inggris Pak. Lalu sekarang saya ngerjakan jurnal itu Pak, mohon maaf ya. Saya ngerjakan jurnal minta ampun. Aduh, tak transfer ke Google Translate kan nyambung. Kapok kuliah mau jadi nyuntuan dari gitu. Saya dulu kuliahnya bahasa Inggris Pak, dan sekarang pun ya nggak ngajar bahasa Inggris. Jadi apa yang jadi pilihan kadang-kadang bukan menjadi tujuan, tapi itu menjadi batu loncatan. Walaupun sekarang saya bertimang dengan bagaimana mengerjakan jurnal, terus mengisi jurnal, terus menerjemahkan jurnal, walaupun nggak nyambung. Ketika mau presentasi ya disambung-sambungkan supaya yang di jurnal itu bagus. Ngerti kan jurnal kan? Ngerti kan? Itu loh, tahu tempe. Apalagi sekarang mahasiswa ini makanannya jurnal. Kalau ngajak membuat makalah harus footnote dan pinnote, ya kan? Harus mencuplik kemana-mana, harus permisi pada yang membuat makalah, membuat buku dan seterusnya. Inilah budaya yang sekarang sebenarnya berada di pondok-pondok pesantren. Ketika dia mengistimbat suatu hukum, biasanya diambil dari kitab apa, rujukannya halaman sohifah berapa, kitabnya dari siapa, saya seperti itu. Itu berada di pondok pesantren yang walaupun sekarang lagi marak di kalangan akademis dan seterusnya. Saudara-saudaraku dan saudara takwa, ini adalah malam Jumat, besok malam Sabtu, malam Minggu, Senin, ya setiap hari berganti malam. Cuman apa yang bisa kita isi dalam setiap malam, apa yang bisa kita isi dalam setiap detik, setiap menit, jam dan seterusnya, inilah yang menjadi nilai kualitas keimanan kita. Bisa jadi sekarang ini kita di posisi seperti ini, tapi bisa jadi sama besok lagi di majelis su, setelah yang majelis baik, ini majelis khair ini. Bisa jadi sampai besok berada di majelis su. Bagaimana mempertahankan iman ini? Ini yang menjadi harapan kita. Saya tidak mengatakan Al-Qur'an lebih baik daripada ukm-ukm yang lain. Tapi bagaimana juga ketika saya di sini harus menyampaikan juga memang Al-Qur'an bagus gitu. Kalau saya mengatakan Al-Qur'an jelek, buktinya saya sampai sekarang dia masih menjadi bagian daripada Al-Qur'an. Walaupun sering at-toroku torok gitu. Tidak apa-apa. Ini bagian daripada perjuangan kita. Karena ada yang berjuang lewat kolam, tulisan, ya, ada dengan bilmal, dengan hartanya. Kalau dosen berangkat di kampusnya, bagaimana diintegrasikan, walaupun itu ngajarnya bahasa Inggris, harus diintegrasikan. Artinya bahasa saya, hampir untuk akademik gitu, harus diintegrasikan dengan keislaman. Jangan sampai, mohon maaf, menerangkan bahasa Inggris, ya karena itu saja, datar-datar saja. Ya kali-kali coba terjemahkan Ali Imran dalam bahasa Inggris, walaupun orang nasono. Bisa jadi kisah sahabat, the big story misalnya, the true story yang bagus. Barusan saya membaca tentang story itu apa ya? Cerita bagaimana amal yang kecil ini membuahkan amal besar. Ada Syekh Saleh,
Hasan Saleh ini seorang imam di Masjid Kuba. Beliau ketika setelah sholat, beliau ini jatuh sakit, dan sakitnya ini luar biasa sampai beliau ditangani oleh 24 dokter saraf. Karena beliau memang dekat sama Allah dengan iklimnya, dengan kehidupannya, bertemu dengan kebaikan. Dia bermimpi dengan Rasulullah, perbanyak sholawat. Padahal sebelumnya si dokter ini berkomunikasi dengan 24 dokter bagaimana si sakit sarafnya si Syekh Saleh ini bisa sembuh di situ. Karena di saraf ini ada penggumpalan darah. Makanya apa? Si Saleh dan mimpi tersebut ditemui Rasulullah untuk berbanyak sholawat. Akhirnya membaca sholawat. Cuma hitungan bedanya saya sama samanya, saya sama mereka. Kalau saya sholawat pakai tasbih gede itu satu hari 1000, 5000, gak ada efeknya. Tapi mereka sekali saja sudah sambung sama Rasulullah. Bahkan kemarin saya disindir sama gurunya. Sama kemarin datang Khaldi Gresik. Ada apa itu? Ini betul ada khol. Namanya saya. Siapa yang tahu? Salah sekali. Beliau ini ketemu sama Rasulullah 5 kali. Bilang toh dengan apa? Dalam posisi terjaga. Makanya apa yang beliau sampaikan, saya tidak ketemu dengan orang kecuali yang saya harapkan. Dalam artian apa? Dia ingin ketemu sama ulama siapa, itu yang diharapkan. Sudah dikerentekan gitu. Ini yang dimiliki oleh mereka yang bisa membaca salat. Si Saleh ini membaca salat cuma 3 kali, ternyata apa? Darahnya, gumpalan darah yang membeku di saraf tadi mencair. Bahkan 24 dokter tadi tercengang, bertanya, kok bisa saya? Karena saya bermimpi Rasulullah, saya hanya disuruh membaca salawat. Sama dengan jenisnya sahabat-sahabat yang kita temui. Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Ini baik Rasulullah, saya bersolawat kepadamu sekali. Kalau itu bisa lebih banyak, lebih baik. Baik ya Rasulullah, 1/4 hari saya gunakan untuk bersolawat. Bagaimana Rasulullah? Kalau itu lebih baik, tambah lagi. Bagaimana Rasulullah? Dalam 1 hari, setengah hari saya gunakan bersolawat. Kalau kamu bisa lebih, itu lebih baik lagi. Bagaimana Rasulullah kalau 1 hari saya gunakan untuk bersolawat? Di samping ada ibadah wajibnya. Dan itu amal yang menjadi pengangkat itu daripada belajar. Salawat yang begitu mudah, yang begitu ringan, sepele, ya, ini ternyata menjadi amal yang akan menjadi pemberat kita, yang akan menjadi penyambung kita sama Rasulullah. Maka pertanyaan kita, seberapa banyak sholawat yang walaupun nominalnya banyak, walaupun ada penelitian sekarang lagi ababian misalnya, metode penelitianmu apa? Kuantitatif. Metode penelitianmu apa? Kualitatif. Sing semester 1 ya belum ngerti ya. Sing pitu gak mari-mari penyakit. Makanya lah Alvaro. Dan saya itu sama, walaupun caranya bermacam-macam. Saya dilokno sama Pak Muji masih ingat. Sampean Mas, kok aku jadi pembimbing, gak lulus sama Mas. Saya berdoa Pak, agar buat sama bukan jadi pembimbing saya. Walaupun baik-baik kan metode dan sebagainya. Walaupun metode yang baik apa? Ya kualitatif ya. Kualitatif. Walaupun sekarang lagi baik-baik kan kualitatif ya disebut. Padahal menurut penelitian itu ya kualitatif ya kualitatif. Saya ngomong yang semester itu Mbak Laili yang sekarang sudah semester 3 mau nuntut tesisnya. Kan ngomongnya gitu. Saya tadi dikasih tahu. Ini teman-teman. Jadi amalan kecil kadang-kadang kita sepelekan, walaupun itu sholat. Kita punya amalan kecil, itu apa biasanya? Cuma ngajak teman. Makanya sekarang ini adik-adik yang baru-baru ini, ajak teman yang sama yang lain. Makanya sekarang banyak tempat ini. Terus gak usah malu-maluan guys.
Prinsip saya, malulah ketika kita berbuat kemaksiatan pada Allah. Itu prinsip juga. Tapi kalau berbuat kebaikan jangan malu. Kadang-kadang itu kita nyuruh tasbih isi, ya. Tapi ya cegah umi, hai penonton, angkat kakimu. Itu gak malu gitu. Walaupun cewek ya kan, gak malu kadang. Walaupun terdengar di rumahku di sini, kalian itu joget-joget kemarin mulai pagi sampai malam. Ya. Terdengar, gak apa-apa. Itu hak kalian, itu pilihan kalian. Life is choice kalian. Kita mengurangi tadi. Sing seneng nikah, itu kurangilah. Pegang mic untuk haji. Yang biasanya gak pegang tasbih, langsung pegang apa? HP, assalamualaikum, pegang WA, sudah masuk nggak SMS-nya sih? Nggak benar Pak, minta dorongannya untuk adik-adik. Ya? Saya sampai jam berapa? Saya suruh ngomong pinter ya, makanya tergantung dengan amplopnya nanti. Ya Mas Ulum, jadi dari mana? Dari amplop. Sekarang kalian nakal senakal kalian, dablek sendablek kalian. Tapi gunakan nakal kalian selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Lakukan apa saja selama tidak bermaksiat dengan Allah, lakukan. Amin ya. Ngomong enak. Mau senakal-nakalnya silakan, mau selupa-lupanya silakan. Tapi tanya, apakah Allah ridho pada kita ini? Ini batasan. Kepesan saya, sampai harus geret temannya yang lain. Ayo kita lebih. Pak isi, lo sama listen aku super isi. Ayo kenal, enggak. Minggu aku berhijab, aku di sarungan, sana gak usah sarungan. Jangan ceritakan yang jahat-jahat Al-Qur'an ini. Kebanyakan membaca Al-Qur'an ini sudah mendengar cerita yang berat-berat. Suruh kumpulan sek-sek. Siapa ini? Jangan, ceritakan yang mudah-mudah. Sana bisa nyanyi, sana bisa pegang mic, sana bisa pegang laptop, ngaji yang online misalnya. Ajak yang lain. Ajakan saman ini remeh, tapi nanti bisa jadi yang saman aja tadi akan lebih baik dari saman, dan saman akan menjadi baik gara-gara teman ajakan tadi. Saya masih ingat dulu pas Nanang itu, pas Nanang itu dina sama kok waktu ini preman kok ngelapor bisa bener. Gara-gara itu singilokno juga main termotivasi gara-gara ajakan itu. Ya. Mari saudaraku, adik-adikku yang saya banggakan, ruhnya kampus kita ini agama. Ruhnya kampus kita ini Al-Farabi. Saya tidak mengatakan PMI itu bukan agama, tidak mengajak kebaikan. Saya tidak mengatakan HMI, IMM atau yang lain organisasi itu semuanya tidak mengajak kebaikan. Tapi yang legal tentunya masih diakui oleh kampus ya Pak. Boleh Al-Farabi ya PMI, Al-Farabi ya HMI, Al-Farabi ya kamu. Saya boleh, tapi mari kita jaga di kampus ini. Yang dilindungi kampus, yang disupport kampus, terus yang diakui kampus, yang dapat kucuran dana, insya Allah kita. Nah, mumpung dapat fasilitas masjidnya luar biasa. Saya dengar itu dapat fasilitas macam-macam orang-orang gitu. Zaman saya itu dulu fasilitasnya ya alhamdulillah gitu. Masjid ya bawah ini tok, sampai ini nggak ada, sampai ini nggak ada. Ada atas belum. Apalagi dulu saya sih
Masjid itu sih, sana paling pojok tanah itu dulu musola itu, saya ke masjid. Nah, mumpung fasilitas semuanya ada, gunakan. Karena apa yang Saman lakukan ini menjadi sejarah bagi sampai nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Aku pernah di Kanjuruhan, aktif Al-Farabi, berdakwah dengan Al-Farabi. Tapi Saman ketika di Al-Farabi, berada di kampus Kanjuruhan, tidak bergoloni dengan kegiatan keagamaan, nggak seru. Aku kalau belajar joget, ala mas, nafus belajar joget gitu. Ini yang perlu ingin sama-sama. Gunakan waktu ini sehemat mungkin, semaksimal. Kalau tadi mengatakan malu, katanya Mas Agus mau ngaji dan sebagainya, cari tempat yang nggak malu. Boleh di TPG kita, di TPG Bagus Salam, sama ngaji di kono. Sama ngaji sama saya itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau ngaji sama saya itu ada syarat dan ketentuan berlaku. SPP, kalau pulang bawa oleh-oleh. Enggak, kalau enggak jauh jalan. Kalau malu teman-temannya mau ngaji di sini, ada aja. Tetapi kan sepi lah malu. Ngajinya jam berapa? Jam 9 jam 12 malam. Apa-apa? Atau di rumah, ya kan? Di rumah, sampai jam berapapun. Mau jam 10, jam 11, jam 12, pokoknya sama nggak suka sama istri saya. Tapi enggak, biasanya istri saya sering tinggal gitu. Tinggal paling 5 meter. Ada kalau cuma mereka konsen dan dapat tadi. Tadi kita lanjut sekarang. Menjadi orang yang talabul ini, orang mencari ini, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan supaya punya manfaat. Karena kita berada di kampus umum, di materi-materi yang umum, dosennya juga umum, berpacaran juga umum, bermaksiat juga umum, gak sholat juga umum, pakai celana cekak ya wis umum. Aduh, saya itu kadang-kadang kurang ya, mau sholat ke masjid, berangkat berangkat ke masjid, ya mau berangkat ketemu salipan di depan saya, celana cekak, perempuan yang cekak, pikiran saya ini nggak bisa hilang gitu. Walaupun itu hitam, kan Ustaz Malaysia ya, manusia kurang ajar ya. Ya kan? Sudah menjadi umum gitu loh. Kita lagi saya tuh kemarin itu minta ke Mas Agus itu, Gus, aku mau kursus membuat bagus, apa namanya, program apa namanya? Korel. Gak tahu dijanji top. Loh, kan bisa ke lain Ustaz. Iya, tapi aku pengen sanatnya yang mustafil loh. Kan Agus ini sanatnya jelas gitu kan. Belajar yang lain kan belum jelas. Enggak, karena ini nama profil yang mahal sekalian. Kalau janjinya saya ke saya itu dia janji terus gitu. Pengennya lebih tak sayang ya. Saya mau buat paku yang besar, mau buat alangkah enaknya pakai celana pendek, gimana loh? Alangkah indahnya apa? Alangkah nyamannya pakai celana pendek. Alangkah nyamannya apa? Pakai celana pendek. Alangkah sejuknya pakai celana pendek. Oh no, tulis kupete, penisor ketika di kamar mandi. Ya. Kadang pun letukan-letukan seperti itu. Kita sebagai orang mencari ilmu ada beberapa syaratnya. Yang pertama, ya, saya nggak sampai kita ta'lim ini. Ya. Yang pertama, carilah guru yang benar. Nah, insya Allah di Al-Farabi sama nggak salah. Guru-guru kita ini mustaqil semuanya, ya, mufasil sama Rasulullah.
Malam Selasa, hari Selasa Muhammad itu keturunan Rasulullah, terus mutasil semuanya. Terus Syekh Khairi, muridnya Habib Soleh. Gak ada di sini yang muridnya dari si A, gak ada. Gak ada. Insya Allah dari si B sebenarnya. Jangan khawatir. Jadi kitab rujukannya jelas, ya. Kitabnya mesti mundulan semuanya yang berjenggot saya ini. Insya Allah banyak-banyak kiainya di sini. Walaupun belum saatnya kadang mengkaitkan diri seperti saya ini ya. Belum jadi ustaz, mengustadkan diri. Ini yang gawat seperti saya. Ilmu yang nggak ada, karena sudah nggak ada mana yang diawis tadi. Makanya saya ketika maju tadi sungkan sama saya kembali tadi. Cari guru yang benar, guru yang soleh. Ibu Hakim Hanifah ini punya guru Ibu Sulaiman. Ini memilih gurunya kenapa? Akhlaknya, karena keteduhan hatinya, karena kedekatan ilmunya. Maka kita harus cari. Terus bagaimana korelasinya dengan dosen kita, Ustaz? Nah, sementara kan materinya macam-macam sih. Bahasa Inggris, dosennya ada yang Nasoro dan sebagainya. Itu umumnya. Tapi untuk yang menuju ke iman takwa, cari guru yang jelas dan nyambungnya sama Rasulullah. Insya Allah di Al-Qur'an ini jelas. Gak sembarangan kita mau mencari ustadz di sini. Bahkan kita guru ini gak jelas terus jadi masalah. Alhamdulillah depan suronya ini lagi pilihan. Apalagi ketua umum atau gandeng perempuan, wos rapet bisa. Sehingga makanya ketua umum itu sampai belum nikah, sampai setelah jadi ketua umum pun belum nikah. Contohnya siapa? Mas Agus, Mas Soiri. Takut dipantul oleh Dewan Suronya. Walaupun sekarang belum menjadi Dewan Surau. Cari guru yang benar, yang nyambung sama Rasulullah, yang akhlaknya meniru Rasulullah. Apalagi saya punya guru ya, beliau sangat tua ya. Beliau lulusan dari Mesri, Gresik. Ketika ngetes teman-teman ketika maju menyampaikan makalah, coba saya ingin bacakan hadis ini. Lah, sama niko ini wanita ini opo. Wanita ini opo. Artinya ketiga. Saya punya dosen luar biasa. Jadi sampai perhatian dengan bacakan Al-Quran ini. Saking berhati-hatinya supaya membentuk mahasiswanya bagus. Mahasiswanya benar-benar kompeten sampai seperti itu. Luar biasa. Dia sudah tua padahal. Tapi itu wajibnya, waduh, sampai belajar ilmu itu. Baca Fatihah, saya baca Fatihah ini mas 2 bulan, gak lulus sampai segitu. Carilah orang-orang yang tidak menggurukan dirinya, tidak mengkiaikan dirinya, tidak mengustadkan dirinya. Ini yang harus kita cari, yang bisa membuka hati kita. Nah, insya Allah di Al-Farabi kita sudah pasang guru-guru yang insya Allah akan membimbing, akan saling menasihati kita, walaupun tidak semuanya kita. Yang walaupun kita kadang-kadang harus mencari di luar di situ. Kadang-kadang sama teman-teman diajak, ayo, kalau minggu diajak ke sana, kalau ini diajak ke sana. Dalam rangka apa? Merekatkan dengan magnet yang paling besar, magnet yang juga paling besar. Yang kedua, carilah teman. Maka carilah teman ini penting bagi sampean. Jangan sembarangan teman. Cari teman yang baik. Sekarang baik itu didefinisikan, kurang naktir. Diajak ke kafe, diajak ke mana, semuanya dibelikan sama dia. Jangan-jangan punya misi. Maka hati, cari teman yang mengajak kebaikan, yang mengajak kepada ketakwaan. Pilih teman. Maka sama kalau ingin tahu karakternya Mas Agus, lihat temannya Mas Agus siapa saja. Kalau ingin tahu sifatnya Mas Ustadz Khairi, temannya Ustadz Khairi siapa? Beliau ini temannya Nabi Muhammad. Luar biasa. Pasti akan mendengarnya dari guru kita. Tapi sampean temannya siapa?
Tukang bakso mikir setiap hari bakso ini Pak Payu piro sedino. Jadi cari teman, dan zaman berada di Al-Farabi ini sudah pas. Temannya rata-rata mengajak pada keimanan dan ketakwaan. Insya Allah. Ini kan syakin. Gak ada sih. Ayo tulen. Ayo kemana? Karena dicerita di Al-Farabi ini jarang kita ini rekreasi, gak ada. Kemana ke Jatim Park, kemana gak pernah. Gak ada rekreasi ini, kamu sedang Al-Farabi gak ada. Yang ada apa? Ritme. Belum ya? Karena Al-Farabi gak pernah rekreasi. Ritme. Apalagi sama Ahmad, aduh gak ada sih. Gak pernah kita berduaan. Pernah. Paling halangkong. Sama enggak. Gak ada yang pacaran di sini. Gak ada. Gak musim Al-Farabi pacaran. Ta'aruf. Amin. Ta'aruf. Sampai ini tas rawat gitu. Saya Insya Allah kata guru kami, kalau sama ingin cari istri yang soleha, ya sama harus soleh dulu. Kalau sama ingin cari suami yang soleha dulu. Caranya gimana? Gabung sama Robi. Buktinya saya. Alhamdulillah ya, istri saya itu Al-Farabi gitu. Ngejar-ngejar saya karena saya ketua Al-Farabi. Lah kenapa? Barang mahal dikejar-kejar, tapi kalau murah kenapa dikejar? Wah, pakai sepeda motor Ninja ini, weh enak, suruh tampil. Itu motornya bapaknya itu. Saya kredit di rumahnya. Saya punya, mohon maaf ya, saya sekarang meneliti perilaku orang-orang yang sok di kampus itu bergaya mewah, mobilnya keren, bawa mobil. Ternyata apa? Setelah lulus, setelah selesai kuliah dan setelah menjadi sunni, hidupnya malah pas-pasan kebanyakan. Saya kemarin kebetulan ya survei ke nasabah. Ke nasabah itu lihat, foto-fotonya dia seorang pembalap. Setelah sudah punya nikah, tentulan Ashley. Iya, mending aku di kampus gak beda motor ya, jadi kalah gablek ya. Motornya paling nyele. Tapi alhamdulillah cukup setelah menikah. Oh, tidak hanya dapat sepeda motor, mobilnya belum. Karena saya beli mobil, saya nggak dapat yang besar. Ketika kita pilih yang lebih besar. Pilih mobil atau yang ini? Ininya yang mahal. Makanya katanya siapa? Hasil lek dongo ojo jalur sugih, jalur cukup, jalur haji. Lek haji tak perlu sugih. Sudah ya? Sudah jam 9 ya? Cari teman yang baik, insya Allah sama berada di komunitas yang baik. Cari yang guru yang baik, insya Allah guru-guru kita di sini yang bersama Rasulullah. Yang ketiga, gunakan waktu-waktu liar, waktu-waktu luang ini dengan kebaikan. Jangan sampai terbengkelai dengan waktu-waktu yang nganggur. Wis nganggur aja lo TBI, nganggur aja kerja WA, sedino muncul WA. Makanya kalau ada WA, penting hapus. Apalagi modal yang lain ya. YouTube walaupun muncul nggak perlu, karena saya punya Yumi saya. Gunakan waktu yang nganggur tadi dengan semampat. Yang keempat ya, yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tulul amal.
cita-cita kita ini harus yang setinggi mungkin. Wah, aku setelah ngaji kitab ini harus ngaji. Aku setelah lulus dari sini harus sekolah. Sudah punya teman baik, guru yang baik. Waktunya jangan digunakan untuk maksiat. Terus apa? Hindari banyak tidur, banyak makan. Kalau bisa sama punya malas. Aku gak bisa puasa, tapi aku apa? Rajin bangun malam. Aku gak bisa bangun malam, tapi aku bisa puasa. Ujian dulu. Gak bisa manusia gak tahu sholat malam, kalau sahur, kalau sholat puasa. Terus apa yang bisa kita gada-gadakan nanti di depannya Rasulullah? Apa yang bisa mengangkat derajat kita? Inilah saudara aku. Ini sudah malam. Bagaimana dong? Yang ingin saya sampaikan, sama nggak salah Bilal Farabi ini. Insya Allah nanti kita akan saling tambah surat untuk membangun energi kebaikan di kampus ini. Apa yang saya lakukan ini akan menjadi sejarah dari adik-adiknya, dari anak-anaknya. Nah, aku dulu di kampus ini dekat sama Allah, dibantu oleh teman-teman yang bagus juga. Sehingga sama masuk Al-Faruq, masuk apa surganya pun nggak sendiri-sendiri, nggak sendiri-sendiri. Ketika sama nggak sholat pun ada mengingatkan, Dek sudah sholat, ayo berjamaah. Dan ini menjadi biasa. Dek sudah sholat duha, ada yang mengingatkan. Dek sudah sholat tahajud, ada yang mengingatkan. Dek biasa puasa tengah bulan. Dek biasa puasa Senin dan Kamis seterusnya. Nanti ada yang mengingatkan. Kenapa? Kita punya teman-teman yang baik. Walaupun makan kadang seadanya ya kan, makan bareng. Nanti habis makan nang bumi di sini makan apa? Berbaris kayak tol itu. Jadi kalau beralaskan tikar dan orang, ini sih lumayan di sini di pondok Ustaz Khairi itu lantai bersih disiram. Tumplok nasi, lawi kangkung asin sisa. Setelah itu sudah ditinggal. Nah di pondok itu minumnya apa? Air keran. Makanya gak tahu pilek. Inilah seninya kita di kampus kita. Walaupun ternyata kita ini canggih ya kan. Walaupun kita ini canggih, kampus ini naik pakai lift ya kan. Nah, dulu saya naik pakai tondo. Sekarang sudah pakai lift luar biasa. Nah, selamatkan akidah sampean, selamatkan akhlak sampean, selamatkan masa depan sampean dengan apa? Bersama-sama membangun agama di kampus ini, menyebarkan agama ini, dan menjaga agama ini, mengajak orang yang lain untuk sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang terakhir, jagalah niat, jangan sampai berubah. Niat sampai di sini adalah kuliah untuk membahagiakan orang tua. Jangan sampai sama tidak boleh orang tua gak lulus juga kerja-kerja bisa. Kalau bisa cepat lulus. Saya itu 4 tahun lulus. 4 tahun alhamdulillah lulus. Setelah dapat istri, ya punya anak, alhamdulillah. Tidak sampai mengecewakan. Itu yang saya harapkan. Tidak perlu jadi direktur ini. Ya kapan? Yang penting kita bisa menjaga iman takwa ini tetap konsis, itu yang menjadi prestasi terbesar. Maaf, saya punya teman bergaji 10 juta, 15 juta, tapi hidupnya sama istrinya jarang ketemu, sarananya jarang ketemu. Ke masjid aja gak kuat, ya kan? Ke masjid itu gak kuat. Bahkan yang pagi subuh, pulang jam 8 malam, ke masjid gak kuat. Mana nikmatnya? Gajinya 10 juta, anaknya sakit-sakitan, plus saya gaji saya, ya alhamdulillah luar biasa lah. Sudah cukup sama Allah. Kita mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Asal kita dekat sama Allah, rezeki orang tua kita dinikmati, diberikan dimudahkan oleh Allah. Dijaga kesehatannya, dijaga imanannya, sehingga kita bisa membahagiakan mereka. Kita bisa diberikan amal yang soleh. Allah SWT.
ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma haqq warzuqna ittiba'al batil warzuqna istinaba. Allahumma nas'aluka al-afiyah wal afiyata fid dini wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf lisan saya membuat sampai sakit hati, tapi mudah-mudahan menjadi baju bagi kita. Mari kita bersama-sama berdakwah, saling nasihati dengan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.